Indonesia darurat korupsi, seperti halnya darurat narkoba. Indonesia tuh darurat korupsi, karena korupsi itu berbarengan dengan sesat berpikir, rasionya nggak ada. Jadi dia menormalisasi seluruh hal yang salah jadi benar. Jadi sesuatu hal yang tidak dibenarkan dan tidak akan bisa dibenarkan atau tidak bakal bisa diterima itu ditoleransi sedemikian mudahnya. Artinya yang sudah jadi haknya nggak diberikan tapi dipersulit sampai ada bahasa kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Padahal dia udah menempuh. Nah makanya saya pasti pernah ngalamin juga ya. Artinya para pejuang korban dari keadilan ini ya, dia nggak bisa mendapatkan keadilan, dan pejuang keadilan ini rata-rata udah puluhan tahun, misalnya bertahun-tahun dia tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, udah mau tinggal eksekusi doang nih, dikerjain, dimintain duit. Bayangkan betapa mahalnya sebuah keadilan di Indonesia. Berawal dari mana? Ketidakjujuran. Indonesia itu lack of integrity, benar-benar full of corruption. Jadi cara bernafasnya, berpikirnya, memandangnya, jadi mengamini semua segala lini korupsi dari yang paling rendah sampai yang paling top. Nah, makanya nggak kaget ketika memang ada penangkapan OTT ini ya, ketua dan wakil ketua ya. Wow, gila ya, kompak banget mereka tuh. Jadi pinginnya bersama-sama. Nah, harusnya mereka kan punya integritas, masing-masing tuh saling cross check dan check and balances. Artinya tidak boleh ada yang namanya menormalisasi yang namanya korupsi. Tidak boleh gampangin, oh ini bisa, ini boleh, ini sekian aja boleh. Karena kan berapa kali itu ada kelakar ironis atau entah itu memang kebodohan atau memang itu sengaja. Anggota DPR RI juga bilang kalau korupsinya sedikit-sedikit boleh. Nah itu udah sesat berpikir, rasionya udah salah. Korupsi itu nggak boleh. Kejujuran itu yang pertama dan terakhir, itu benteng dari untuk negara maju. Manusia itu kuncinya di situ. Ketika tidak bisa jujur, ketika dia memang menormalisasi korupsi, itu rusak semua. Itu efek dominonya parah. Apalagi untuk para pencari keadilan yang notabene nggak ada duitnya. Gimana dia bisa, apalagi yang kaum marhen ya maksudnya kaum yang memang berjuang tiap harinya UMR, boro-boro UMR, ya ketika dia merasa tersakiti, tapi karena pikiran korupsi sudah menormalisasi cara berpikir yang dari kaum bawah sampai kaum menengah sampai atas, ya yang seperti selalu saya ingatkan, lawan arah dibilang biasa, oke, semua dimudahin, telat nggak apa-apa, ini boleh, semua kayak nothing happen, dinormalisasi, semua yang kecil-kecil, dari yang kecil sampai yang besar koruptif semua sifatnya. Akibatnya tidak terbentuk karakter bangsa atau negara atau manusia bermasyarakat yang maju, karena nggak ada tanggung jawabnya. Hal-hal sedemikian itu ada strict liabilities. Artinya ketika dia jadi pimpinan, apalagi pimpinan sebuah pengadilan negeri, ya dia meras tuh nggak boleh. Artinya dia harus jalanin tugas aja. Apalagi dia bekerja sama dengan wakilnya ya, untuk minta uang sejumlah berapa? 850 juta dari 1 miliar dinego sama pihak yang ini yang ngasih. Wah gila sih. Terus terang memang ya OTT-nya KPK ini memang sih selalu jebakan Batman begini ya. Makanya saya bilang, saya ingatkan nih teman-teman para penegak hukum, jangan korupsi deh, mending nggak usah, udah tinggalin aja, ikuti hati nurani, terimalah gaji itu dan sudah gitu aja. Bang, abang setujukah terkait disahkannya UU hak perampasan aset bagi para koruptor untuk segera disahkan? Setuju nggak? Sebetulnya sih mau ada undang-undang perampasan aset, mau apa segala macam, ini nih sapunya terlalu kotor. Artinya gini loh, penegak hukum itu kalau korupsi ini harus sama halnya penanganan kayak narkoba. Jadi hukumannya mati.
biar putus itu. Kayak di Cina. Iya, kayak di Cina. Cina coba bayangin, dia bisa semaju ini, sehebat ini karena untuk pelanggaran-pelanggaran pidana yang agak tinggi sedikit nih, yang merugikan orang banyak, apalagi sifat yang namanya korupsi ini mati, nggak ada yang lain, karena supaya ada efek jera, nggak boleh lagi. Kalau bisa di Cina tuh lama-lama buang sampah pun bisa dihukum mati itu kalau sembarangan, karena dia saking disiplin, saking ingin menjadi negara maju, ya negaranya memfasilitasi itu, tidak menormalisasi korupsi. Bang, tapi emang setuju gak dengan gebrakan dari KPK? Hebatnya yang tadi aku bilang, kita tunggu gebrakan KPK. Dia bisa menyadap, dia bisa, itu kan nyadap handphone kan, berarti kan bisa dilacak, semua bisa melacak semuanya. Terkait para, ya bisa dibilang oknum-oknum penegak hukum ataupun ya para pejabat yang mau mencoba bermain kotor. Kalau gerak-geriknya KPK nanti dibatasin, kan ada juga nanti ada rencana KPK akan dibatasin lah. Gimana menurut Bang? Ya, saya sih berdoa di sisa umur saya, ketika saya menjalankan tugas, ya tidak tercemari dengan Amin. budaya korupsi. Ya, tidak nyuap, tidak atur-atur perkara atau segala macam, kita ngikutin proses aja secara normatif. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk itu. Nah, kalau memang kedepannya KPK mau dikebiri atau mau diapain, saya rasa memang ya itulah yang saya bilang, guru besar korupsi aja itu jadi pahlawan nasional. Niatnya untuk merapikan korupsi ini nggak bisa, karena korupsi itu dijadikan budaya, dinormalisasi. Akibatnya kita nggak bakal bisa maju. Mungkin kita bukan negara berkembang, tapi negara terbelakang. Cara berpikirnya itu sesat. Karena ketika ada orang kritik bagus, dilaporin polisi. Nah, polisinya yang jelas dia untuk jambret aja, untuk dia membela haknya, untuk ya segala macam ditersangkakan dengan gampangnya. Negara ini sakit. Artinya saya sebagai salah satu penegak hukum, advokat namanya, saya berharap keadilan itu ada pada akhirnya. Tapi utamanya adalah kepastian hukum. Artinya kita ini mau kemana? Artinya jangan ada yang melanggar lagi, supaya orang itu nggak ada kebohongan, tidak ada sifat koruptifnya, dia kerja dibayar. Artinya memang benar-benar dari yang ningrat, yang merasa paling kaya, dari yang hebat di negara ini sampai yang paling bawah, bersama-sama ikut menata kembali bahwa jujur itu hebat, disiplin itu luar biasa.